Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau sharing sedikit. Tadi setelah sholat subuh saya sharing ya sama salah satu teman hari ini. Beliau ini salah satu pengusaha besar Banda Aceh menurut saya. Salah satu pengusaha sukses Banda Aceh. Jadi beliau nelpon, Miftah lagi di mana? Abang pengen sharing, pengen tahu lebih banyak tentang bisnis yang Miftah jalankan. Ya, hari ini saya bukan ingin ngejelasin bisnis saya, tapi saya takjub gitu sama orang sukses seperti beliau itu masih mau terus belajar bahkan sama saya gitu. Terkadang saya prihatin gitu, banyak orang kenapa kalau kita lihat hidupnya jarang berubah, begitu-gitu aja. Ini berbicara masalah sikap. Saya jumpain banyak orang hari ini pengusaha besar di luaran ya, yang punya kafe, yang punya aset ya puluhan miliar, bahkan mereka mempunyai sikap yang luar biasa. Bahkan saya sangat ingat itu dulu ketika saya coba buat janji sama salah satu pengusaha besar Banda Aceh, dan saya nggak tahu kalau beliau itu pengusaha besar. Jadi saya dapat referensi daftar nama, saya hubungin, halo bang, ini Miftah bang, Miftah rencana mau nawarin abang sebuah bisnis. Oh iya Miftah, oh bisnis apa? Nanti bang kita waktu jumpa aja, nanti saya jelasin lebih detail. Akhirnya dia datang, saya ngejelasin dari awal. Nah di akhir saya ingat banget itu, saya bilang, bang ini kita ada promo jalan-jalan ke Cina gratis, saya bilang. Yang menurut saya, yang buat saya heran, ternyata beliau ini salah satu supplier bengkel seluruh Aceh. Jadi beliau ngambil barang bahkan di Cina. Jadi bisa dibilang dalam sebulan bahkan beliau bisa bolak-balik Cina 2 kali gitu. Tetapi yang membuat saya heran, beliau ngedengarin bisnis yang saya tawarin. Saat itu saya masih naik motor, ingat banget, masih kucel, jadi emang udah kelihatan bukan pengusaha gitu. Tapi beliau ngedengerin penjelasan saya dari awal sampai akhir. Di situ saya baru satu hal nih yang saya pelajari dari orang kaya. Mereka nggak sombong, mereka nggak arogan, mereka terus mau belajar. Jadi di akhir beliau baru ngejelasin, mohon maaf Miftah, kalau saya hari ini udah punya bisnis sendiri dan saya lagi fokus ngebangun bisnis saya. Ya Miftah, saya doakan sukses bisnisnya. Udah gitu. Tapi beliau ngedengerin dan beliau datang untuk jumpain saya. Dan di akhir beliau baru ngejelasin kalau beliau ini salah satu supplier bengkel seluruh Aceh, dan beliau juga udah bolak-balik ke luar negeri, bahkan ke Cina udah seperti ya pergi luar kota, bukan lagi luar negeri. Dan hari ini saya ngalamin hal yang sama dan saya ingin berbagi sama teman-teman. Jadi orang yang hari ini saya jumpain ini, beliau ini punya usaha umroh dan haji gitu ya, travel umrah dan haji. Beliau juga punya toko parfum isi ulang, bahkan beliau ini yang membuka salah satu perintis utama membuka parfum isi ulang di Banda Aceh. Makanya ya kebayangnya orang yang pertama buka ya udah pasti wah laku keras. Dan beliau ini asetnya udah miliaran. Beliau punya Alphard, beliau punya Pajero, mobil HRV yang saya lihat, dan salah satu impian saya juga, beliau punya jet ski, yang mana kalau lagi bosan tinggal datang ke pantai, jet ski, main di pantai. Wow, benar-benar freedom menurut saya. Tapi dengan aset miliaran bahkan kehidupannya di atas saya, beliau masih mau belajar dari saya, yang mana mungkin asetnya di bawah beliau sekarang ini. Tetapi sangat disayangkan hari ini, saya juga pernah nawarin dulunya gitu kan, bisnis ke mahasiswa ataupun ke orang yang bekerja. Mereka langsung ngejat, no, saya udah tahu, saya nggak mau tahu bisnis itu, udah saya bisnis itu nggak jelas dan lainnya. Mereka nggak mau dengerin dulu penjelasannya atau apa. Sikap tertutup ini, saya sangat ingat dulunya yang nawarin saya itu hanya anak SMA. Kalau saya main ego-egoan, saat itu saya udah bekerja di sebuah toko emas di Pasar Aceh. Kalau seandainya dulu saya ego, beliau ini bedanya sekitar 4-5 tahun di bawah saya dan masih SMA. Kalau saya saat itu ego, saya bilang sama dia, kamu cuma anak SMA, udah nggak usah ngajakin saya bisnis, belajar aja dulu kamu yang benar, baru ntar ngajakin saya. Saya ini orang udah kerja, udah punya gaji. Tapi syukurnya saya pernah baca sebuah buku, saya pernah ikut sebuah pelatihan. Jangan pernah ngeremehin orang, ya. Dan bersikap terbukalah untuk sebuah informasi dan peluang, karena kita nggak akan tahu. Walaupun saat itu saya tolak beliau, setelah saya dengarin secara detail penjelasannya, saya nggak tertarik. Saya masih mau fokus kerja aja dulu. Tetapi beliau begitu gigih dan beliau meminjamkan buku. Tapi saya nggak mau ngebahas itu. Dalam artian apa? Yang intinya saya saat itu datang dan saya ngedengarin.
dan saya di follow up terus. Nah, jadi buat teman-teman hari ini, profesi apapun teman-teman, ayo bersikap terbuka. Karena inilah yang membuat kenapa hidup orang nggak berubah-ubah. Makanya orang kaya kenapa makin kaya? Mereka nih sangat menghargai orang lain. Mereka nih sangat terbuka dengan informasi apapun itu. Mereka terus mau belajar. Jadi buat teman-teman hari ini, profesi apapun teman-teman, bersikaplah lebih terbuka menghargai orang lain. Karena dengan kita menghargai orang lain, Allah senang dan Allah akan memberi keberkahan bagi kita. Salam sukses buat semuanya, semoga bermanfaat. Kalau kira-kira bermanfaat boleh share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.